Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang diangkat dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 11. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah peristiwa besar telah dialami oleh orang Israel, di mana Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan dan perhambaan Mesir, serta kini Allah telah membebaskan mereka, membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas dari perbudakan. Jadi mereka keluar dari perbudakan itu, memasuki kehidupan yang merdeka, memasuki kehidupan yang bebas, adalah karya Allah yang Maha Kasih. Mereka keluar dari perbudakan itu oleh karena Allah yang Maha Kuasa membawa mereka keluar ke dalam pembebasan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam suasana kehidupan yang bebas dan merdeka, Allah memberikan mereka arahan hidup supaya mereka terlindung dari dunia ini, terlindung dari dewa-dewa, terlindung dari kekuasaan di dunia ini. Karena itulah Allah memberikan firman-Nya kepada mereka, memberikan perlindungan kepada mereka. Jangan ada Allah lain kepadamu selain daripada aku. Jangan ada. Jangan menyembah roh-roh. Jangan menyembah dewa-dewa. Jangan memanggil mereka. Jangan membuat bagimu patung atau menjadi tiruan, menjadi dewa untukmu untuk disembah dan ditaati, yang menyerupai apapun, yang menyerupai gambar-gambar apapun, yang pada akhirnya engkau menyembah dan taat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan menggunakannya dalam umpatan, dalam sumpah palsu, atau dalam apapun. Tetapi nama Tuhan Allah itu digunakan dalam doa, dalam derita, dalam pujian, dalam kehidupan yang membangun kebaikan. Jangan melakukan hal-hal yang membuat nama Allah tercemar.
Kemudian saudara-saudara, kuduskanlah hari Sabat. Ada satu hari yang khusus di mana kita membuat hari itu hari yang spesial, hari yang kudus, hari yang khusus kepada Tuhan. Engkau, anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, orang asing yang tinggal di rumahmu, ternakmu, atau segala sesuatu yang ada di dalam rumahmu. Ada masa istirahat, tetapi masa istirahat di mana kita menguduskannya untuk Tuhan. Jadi tetap berada di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudaraku, semuanya itu dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Mengasihi umatnya itu dulu, kini, dan nanti. Pada saat kita masih di dunia ini, dan juga pada saat kehidupan yang kekal. Yang dibutuhkan sangat sederhana, saudara-saudara. Kita lebih takut, lebih kasih, lebih yakin, dan percaya kepada Tuhan daripada segala sesuatu. Jadi kita mendedikasikan diri kita itu sepenuhnya. Itulah yang dibuat oleh Yesus dalam kesimpulannya terhadap hukum Taurat itu, saudara-saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Yang pada minggu ini kita diajak untuk sungguh-sungguh mengasihi Allah. Hubungan vertikal kita kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan, seluruh hidup kita. Lalu pergerakan hidup kita itu akan diarahkan Allah untuk kehidupan yang lebih baik dan menggembirakan. Dan mengasihi sesama manusia itu pada hukum selanjutnya, saudara-saudara. Itulah juga yang tergambar dalam salib Kristus itu. Hubungan vertikal kepada Allah, hubungan horizontal kepada sesama manusia. Itulah salib itu, saudara-saudara. Yesus telah berkorban untuk kita, telah membebaskan kita dari dosa dan kematian, telah memberikan kita pemeliharaan hidup dari hari ke hari, telah membantu kita untuk bisa mampu hidup berdampingan dengan sesama manusia dan seluruh makhluk yang ada di sekitar kita, telah memberikan kita anugerah di mana kita bisa masuk ke dalam kebebasan kekal, kemerdekaan kekal, karena kita telah bebas dari dosa. Yang diminta dari kita, saudara-saudara, kesetiaan, mengasihi Allah. Kita lebih takut kepadanya, lebih mengasihinya, lebih yakin dan percaya daripada segala sesuatu. Ada kesetiaan, hubungan yang terus menerus antara kita dengan Tuhan. Saudaraku, itulah yang perlu kita segarkan ulang pada kehidupan kita pada zaman ini, saudara-saudara. Kita harus terus melatih dan melatih kesetiaan kita kepada Tuhan. Lihatlah, saudara, betapa beratnya kehidupan kita pada zaman ini menghadapi modernisasi ini. Ada orang pagi, siang, malam terus menerus bekerja dengan keras, menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya, segala sesuatu yang ada dalam hidupnya untuk mendapatkan uang, saudara. Melakukan segala sesuatu, waktunya, tenaganya, pikirannya, kemampuannya, mengejar kemajuan, saudara-saudara.
Akhirnya dia mengabdi dan mendedikasikan dirinya pada kemajuan itu, kepada uang itu, kepada kekuasaan itu. Dia membentuk dewa modern dalam dirinya, membentuk dewa yang dia sembah, di mana dia tunduk dan taat kepada apa yang dia bentuk, saudara-saudara. Itu hanya sampai di sini, saudara-saudara. Yang membawa kita pada pembebasan total dan kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus. Lalu dari situlah kita turunkan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan yang lebih baik, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagimu, membebaskanmu, dan memberikan kemampuan untuk setia kepadanya. Amin.